Biochar merupakan arang hayati yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan organik seperti sekam padi dengan oksigen yang sangat terbatas. Biochar sekam padi memiliki warna hitam pekat, tekstur ringan, dan banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian karena ramah lingkungan serta mampu meningkatkan kualitas tanah. Biochar juga memiliki berbagai fungsi penting bagi tanah dan tanaman. Salah satunya yaitu membantu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur dan mampu menyimpan air lebih baik. Selain itu, biochar juga membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah sehingga tanaman dapat tumbuh lebih optimal. Penggunaan biochar sekam padi juga dapat membantu meningkatkan aktivitas mikroorganisme baik di dalam tanah. Dengan adanya mikroorganisme yang aktif, kesuburan tanah menjadi lebih terjaga dan pertumbuhan akar tanaman menjadi lebih sehat. Keunggulan biochar sekam padi yaitu mudah diperoleh, ramah lingkungan, serta mampu digunakan dalam jangka waktu yang lama di dalam tanah. Halo semuanya, jadi kita hari ini ada di salah satu kilang padi yang ada di Aceh Besar, dan kami ingin membuat biochar, di mana membutuhkan bahan baku yaitu yang pasti adalah sekam yang masih mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan proses pembuatan biochar dari sekam padi beserta tujuan dan fungsi dari setiap langkah yang kami lakukan selama proses pembuatan. Setelah bahan utama disiapkan, pada hari berikutnya kami membuat tempat pembakaran menggunakan bata batako yang disusun berbentuk persegi. Penyusunan batako ini bertujuan agar sekam padi dapat bertahan dengan baik dan tidak berserakan saat proses pembakaran berlangsung. Selain itu, bentuk persegi juga membantu menjaga panas tetap terfokus di dalam area pembakaran sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih stabil dan merata. Tempat pembakaran sederhana ini juga memudahkan kami dalam mengontrol api dan proses perubahan sekam menjadi biochar. Setelah tempat pembakaran selesai dibuat, kami memasukkan sekam padi ke dalam susunan batako tersebut hingga penuh. Tujuan memasukkan sekam secara merata adalah agar seluruh bagian sekam dapat terkena panas selama proses pembakaran berlangsung. Jika sekam tidak dimasukkan dengan baik atau terlalu sedikit, maka proses pembakaran tidak akan maksimal dan hasil biochar yang diperoleh juga kurang baik. Kemudian, kami membuat lubang di bagian tengah menggunakan kardus. Nah, pembuatan lubang ini sangat penting karena bertujuan sebagai jalur masuk udara sekaligus tempat awal kami menyalakan api. Nah, lubang tersebut dapat membantu api menyebar dari bagian tengah ke seluruh sekam secara perlahan. Nah, penggunaan kardus ini juga dapat memudahkan kami dalam membentuk ruang kosong di tengah tumpukan sekam sehingga proses pembakaran menjadi lebih teratur. Nah, selanjutnya, kami juga memasukkan kardus lain ke dalam lubang tersebut lalu kami nyalakan. Kardus lain ini digunakan sebagai pemicu api agar panas dapat muncul lebih cepat dan pembakaran dapat berlangsung secara perlahan. Pada proses pembuatan biochar, pembakaran tidak boleh terlalu besar karena tujuan utamanya bukan untuk menjadikan sekam sebagai abu, tapi mengubahnya menjadi arang hayati atau biochar. Oleh karena itu, api dijaga agar tetap stabil sehingga sekam hanya mengalami proses pengarangan. Nah, proses pembakaran sekam itu juga berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Nah, selama proses tersebut, kami terus mengaduk sekam secara perlahan. Pengadukan ini dilakukan dengan tujuan agar panasnya dapat tersebar secara merata ke seluruh bagian sekam. Juga pengadukan ini dapat membantu mempercepat perubahan warna dari kuning menjadi hitam. Setelah hampir seluruh sekam berubah warna menjadi hitam, kami menuangkan sedikit air ke bagian sekam yang masih panas. Pemberian air ini bertujuan untuk menurunkan suhu dan menghentikan proses pembakaran. Langkah ini sangat penting karena apabila pembakaran terus berlangsung, biochar yang sudah terbentuk dapat berubah menjadi abu dan kualitasnya menjadi menurun. Dengan menghentikan panas menggunakan air, hasil biochar dapat tetap terjaga dengan baik dan siap digunakan. Hasil akhir dari proses ini adalah biochar dari sekam padi yang memiliki warna hitam dan tekstur ringan. Biochar ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah, campuran media tanam, serta membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman karena tanam menjadi lebih subur dan mampu menyimpan air lebih lama. Sekian penjelasan dari kami mengenai proses pembuatan biochar dari sekam padi beserta fungsi dari setiap langkah yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang saya sedang bersama salah satu pengguna pupuk biochar. Nama Bapak siapa, Pak? M. Yusuf. Yusuf. Nah, Pak, untuk pemberian pupuk biochar tuh biasanya berapa lama, Pak? Kira-kira 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Oke. 1 minggu di pupuk. Kasih pupuk biochar. Untuk pupuknya sendiri itu penggunaannya untuk apa, Pak? Fungsi dari Untuk pupuk daun. tuh? Untuk daun. Untuk daun. Itu dapat menyuburkan gitu, Pak. Untuk supaya hidup. Ya, terus dapat menguburkan tanah juga. Supaya mengumpulkan tanah. Terus Bapak pakai pupuk tuh dari sudah sejak lama, Pak? Ya lama. Baik, itu saja wawancara singkat dari saya dengan Bapak ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darafona dan saya hari ini sedang bersama Ibu Salbiah dan ingin bertanya-tanya tentang biochar. Izin wawancara ya Ibu? Iya. Jadi Bu, saya ingin nanya nih, saya sering lihat Ibu sering pakai biochar di setiap tanaman Ibu. Ibu biasa pakai biochar ini di tanaman sayuran atau tanaman hias? Tanaman hias, Oh, di tanaman hias ya Bu. Boleh tahu nggak alasan Ibu memakai biochar itu? biar airnya waktu kita siram, biar airnya lancar, biar subur. Biar subur tanamannya ya Bu ya. Ya, Biasa Ibu nanamnya emang taruh biochar aja atau ada dicampur sama bahan lain? sama tanah aja. Oh, berarti dicampur sama tanah. Iya. Juga sama pupuk kandang juga ada ya Bu kalau nggak salah. Iya, Udah lama nggak Bu pakai itu produk biocharnya? udah lama. Udah lama. Iya. Dari 2021 ya Bu? Iya. Waktu musim-musim bunga dulu. Iya. Sebelum itu ada juga. Jadi sekian aja Bu wawancara dari saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.